kemudian baik fisik maupun psikis. Kekerasan karena relasi kuasa yang lelaki lebih tinggi daripada perempuan tadi, sehingga merasa berhak mengatur. Perempuan karena konstruksi pengasuhannya tadi itu, yang harus apa-apa ngalah, lemah, lembut dan sebagainya, seringkali tidak punya daya tawar yang tinggi ketika mau memutuskan sesuatu, ketika mau bilang sesuatu sesuai dengan kebutuhan kepentingannya kepada suaminya. Nah kemudian si suami karena konstruksi pola asuh anak laki-laki yang selalu harus utama, harus memutuskan, berkuasa dan sebagainya, apa-apa kemudian yang putuskan adalah laki-laki. Ketika si istri tidak menurut, ada kekerasan kemudian, baik verbal maupun fisik. Termasuk diantaranya Bapak Ibu, Mas Mbak yang belum nikah, mungkin saya agak tunggal sedikit. Termasuk diantaranya ketika memutuskan berhubungan seksual atau tidak. Perempuan, ini di luar dari agamanya ya. Perempuan seringkali tidak punya pilihan untuk menolak. Ketika lagi tidak ingin melakukan hubungan seksual dengan suaminya, ketika lagi capek, ngurus anak, ngurus ini, ngurus itu, ngurus mertua yang lagi sakit dan sebagainya, menjadi tidak bisa menolak ketika si suami menginginkannya. Tidak punya daya tawar untuk menyampaikan apa yang menjadi masalahnya. Itu yang banyak terjadi. Sehingga kasus yang kami tangani banyak sekali. Perempuan Jawa. Dalam perempuan Jawa sebetulnya perempuan adalah mitra sejajar pria. Tadi sudah disampaikan Konco Wingking ya Mbak Astrid ya. Konco Wingking. Sebetulnya sebelum era kolonial itu, Konco Wingking yang dimaksudkan di situ adalah bahwa perempuan dan laki-laki ini bersama-sama di dalam mengelola rumah tangganya. Konco Wingking itu memang belakang, Wingking itu belakang. Tetapi peran perempuan adalah bagaimana melihat dari belakang itu pengelolaan rumah tangganya seperti apa. Si suami yang mencari nafkah dan sebagainya untuk keluar dan sebagainya di dalam masyarakat ikut sana sini dan sebagainya, tetapi perempuan bisa melihat dari belakang apakah si suami sudah on the track atau belum, menyimpang atau tidak. Anak-anak juga demikian, lihatnya dari belakang apakah menyimpang atau tidak, sudah on the track atau tidak, sehingga kemudian bisa diluruskan oleh perempuan. Sebetulnya Konco Wingkingnya seperti itu, termasuk bagaimana mengelola nutrisi dan sebagainya untuk keberhasilan keluarga itu dari sisi fisik maupun yang non fisik tadi. Nah, dekonstruksi itu yang kemudian banyak merubah makna Konco Wingking hanya apa aja Mbak Astrid, kasur, sumur, dapur. Nah, kemudian seolah-olah dicitrakan perempuan Jawa seperti itu. Nah, sampai sekarang efek-efek seperti itu masih terasa. Kami setiap tahun menerima 1.300-an kasus-kasus yang menimpa kekerasan perempuan maupun anak. Itu yang mau mengadu. Masih banyak sekali yang ada di bawah permukaan gunung es yang tidak berani mengadu, malu untuk mengadu dan sebagainya. Itu masih banyak sekali. Nah, ini terbukti di dalam ada sebuah buku yang menunjukkan perempuan-perempuan perkasa di Jawa. Nah, domestifikasi perempuan Jawa, perubahan utama di Jawa pasca VOC adalah domestifikasi tadi. Jadi kemudian menjadi kasur, dapur, sumur tadi. Nah, ini beberapa perempuan-perempuan Jawa, tadi sudah disampaikan ada Nyi Ageng Serang dan sebagainya, yang punya kekuatan, yang berperan pada saat itu. Ini sebagai ahli militer, penunggang kuda, Panglima Bergondol Langenkusumo. Dulu ada prajurit perempuan, kalau tidak salah dua kompi atau apa, 2 kontingen di keraton. Tapi kemudian sudah tidak ada lagi sampai sekarang. Nah, yang kita harapkan nantinya adalah perempuan sebagai aktor strategis dalam melakukan perubahan. Nanti akan kami ceritakan apa saja yang kami lakukan. Nah, perempuan memiliki ketekunan dalam urusan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebetulnya konstruksinya akan seperti itu. Kemudian yang seringkali termarginalkan dalam ruang publik kita perbaiki. Nah, sehingga nanti
apa yang menjadi potensi perempuan, kapabilitas perempuan itu bisa dioptimalkan untuk pembangunan. Karena bagaimana Bapak Ibu, kenapa harus dioptimalkan dalam pembangunan? Karena jumlah perempuan itu lebih dari separuh dari masyarakat, gitu, 50,56 untuk DIY. Nah, kalau tidak dimanfaatkan untuk pembangunan, iman-iman, gitu. Padahal itu nanti bisa menjadi trigger juga. Nah, penguatannya dalam bentuk apa saja, baik sosial, budaya, ekonomi, politik maupun lingkungan. Ini yang kami masuki semuanya untuk pemberdayaan perempuan. Dengan apa, Bapak Ibu? Jadi untuk DIY ini kami masuknya utamanya melalui pintu ekonomi. Jadi pemberdayaan ekonomi untuk perempuan-perempuan dengan membentuk kelompok ekonomi produktif. Nama program besar kami adalah Desa Prima. Jadi desa-desa di kita, kelurahan-kelurahan kita, itu nanti kita harapkan menjadi Desa Prima, di mana perempuannya berdaya dan terlindungi. Nah, pertama masuknya melalui ekonomi, tetapi karena ini yang paling seksi ya, artinya yang paling menarik minat perempuan, yang paling bisa mendorong perempuan untuk berubah adalah melalui pintu ekonomi. Sehingga mereka tertarik untuk bergabung gitu, karena berpikir kalau saya bergabung akan meningkat ekonomi saya. Nah, cara berpikirnya masyarakat kita masih seperti itu. Sehingga pintu masuk kami adalah melalui ekonomi. Tetapi kelompok-kelompok perempuan ini yang ada di desa-desa ini yang kami bina, meskipun kemudian diberikan hibah uang untuk bergulir di dalam kelompok, diberikan barang-barang untuk berproduksinya, membantu produksinya, tetapi juga kami berikan edukasi hal-hal lainnya. Misalnya, pertama, keberdayaan mereka sendiri, sehingga diberikan edukasi terkait dengan pembangunan itu seperti apa, bagaimana mereka kemudian bisa mengakses, berpartisipasi tadi, melakukan kontrol dan mengambil manfaat dari pembangunan. Artinya mereka kemudian harus cukup berdaya, bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan kepentingan kebutuhannya di dalam pembangunan, paling tidak di tingkat desa. Ikut musrenbang desa atau musrenbangkal gitu ya. Bersuara di situ. Kemudian ya berdiskusi, rembukan dan sebagainya, termasuk ikut dalam kelembagaan desa. Pertama adalah itu, keberdayaan itu. Nah, perempuan-perempuan di desa kita seringkali harus kemudian diedukasi dari hal-hal yang paling sepele, Bapak Ibu. Cara ngomong, berani ngomong. Sehingga setiap kali pertemuan kelompok itu yang memimpin harus bergantian. Itu harus dilatih. Karena ternyata banyak sekali perempuan-perempuan kita itu yang tidak mampu bersuara. Malu, takut kalau salah. Ini karena pola asuh yang memang dari kecilnya mereka terbiasa dimarginalkan tadi, dianggap tidak mampu tadi, sehingga ngomong pun nggak bisa, maju ke depan gitu, padahal itu kan teman-temannya sendiri, tetangga-tetangga desanya sendiri, nggak berani, apalagi harus berdiri atau ngomong di dalam forum yang besar, musrenbang desa gitu ya, menyampaikan kebutuhan kepentingannya, harus dilatih dari tingkat yang paling kecil tadi dulu, itu seperti itu. Kemudian hal lainnya diberikan juga edukasi tentang parenting atau pola asuh tadi, sehingga mampu memberikan atau mengasuh anak-anaknya secara adil gender. Jadi diberikan pemahaman terkait keadilan gender tadi, kemudian bisa melakukan pola asuh yang adil gender untuk merubah, sehingga nanti generasi ke depan itu sudah berubah gitu, pemikiran laki-laki dan perempuannya. Kemudian juga diberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Nah, sehingga kemudian bisa menjaga dirinya sendiri, kesehatan reproduksinya tadi, termasuk kemudian bisa bernegosiasi dengan suami dan sebagainya. Kemudian juga bisa mengedukasi anak-anaknya terkait kesehatan reproduksi. Nah, selain tadi kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti memberikan nutrisi yang baik dan sebagainya, pemahaman tentang kesehatan keluarga. Nah, kemudian juga terkait dengan politik itu juga diberikan pemahaman edukasinya, sehingga perempuan-perempuan di dalam kelompok-kelompok binaan ini kemudian sadar politik. Nantinya mereka kemudian bisa mengambil keputusan sendiri, tidak bergantung pada keputusan suami. Tugas berat kami tahun ini itu, sehingga nanti di pemilu 2024 para perempuan kita, baik yang remaja perempuan yang sudah punya hak pilih maupun ibu-ibu yang sudah dewasa tadi, bisa memilih sesuai dengan pilihannya sendiri.
tidak lagi bertanya atau tidak lagi kemudian mau diarahkan atau dipaksa untuk memilih seseorang yang akan dipilih gitu berdasarkan pilihan suaminya. Nah, itu kebudayaan dari sisi politik. Dari sisi lingkungan, mereka diajari untuk bagaimana mengelola lingkungan sekitar, bagaimana bersuara terhadap dampak-dampak polusi lingkungan dan sebagainya, atau kegiatan-kegiatan yang tidak pro lingkungan di sekitarnya, supaya mereka mampu bersuara di dalam pembangunan di desa. Nah, karena apa? Seringkali ketidakmampuan pembangunan di dalam mengelola lingkungan itu berdampak juga terhadap perempuan. Kalau di DIY mungkin tidak begitu terasa, tapi mungkin di Gunung Kidul sana terasa kekurangan air misalnya. Seringkali kemudian yang harus nyari air itu ya perempuannya, jauh-jauh nyari air dan sebagainya, untuk masak dan sebagainya, karena nggak ada air jadi kesulitan. Nah, yang seperti itu diajarkan, termasuk mengelola sampah rumah tangga dan sebagainya. Nah, menanggulangi kemiskinannya adalah melalui ekonomi produktif tadi, dibina produksinya gitu, wirausahanya dibina, sehingga kemudian bisa mendapatkan kemampuan ekonomi sendiri. Karena apa? Dengan keberdayaan ekonomi yang bisa dimiliki oleh perempuan, maka menjadi punya daya tawar terhadap suaminya. Nah, itu sehingga tidak lagi kemudian relasi kuasanya timpang. Dan kemudian itu juga dihadirkan lagi juga terkait dengan pendidikan kesehatan mental atau psikologi di dalam keluarga, sehingga tidak hanya perempuannya yang kemudian dididik, tapi juga laki-laki di dalam keluarga itu yang juga dididik, terutama suaminya, untuk bisa paham adil gender tadi. Nah, sehingga di dalam keluarga-keluarga perempuan binaan kami, mereka kemudian sudah bisa melakukan segalanya, ketahanan keluarganya bisa tercapai, anak-anaknya sudah berwawasan adil gender juga di dalam pembangunan di semua bidang tadi. Nah, itu dekonstruksinya ya tadi ya, yang diharapkan gitu. Jadi itu perempuan yang kuat, yang tangguh, yang bisa bernegosiasi, yang punya daya tawar tinggi di dalam pembangunan. Nah, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan itu membutuhkan dukungan sudah pasti lintas sektor. Kenapa kok di dalam forum penanganan korban kekerasan kami pun itu lintas sektor banget gitu, masuk di situ. Nah, karena memang dibutuhkan seperti itu. Nah, perlindungan perempuan serta pemberian kemudahan dan akses ini meringankan ketika ada perempuan-perempuan yang punya beban ganda tadi, artinya selain ngurusi di rumah juga bekerja tadi, sehingga peningkatan gender awareness, pencegahan kekerasan baik di tempat kerja maupun di keluarga tadi juga harus dilakukan. Pelibatan laki-laki, pendidikan, pengasuhan dan sebagainya. Kemudian peningkatan akses ini di pendidikan kita meskipun sudah bagus ya, tetapi masih belum berimbang juga, belum setara antara pendidikan yang laki-laki dan perempuan. Kemudian peningkatan akses dan fasilitasi pada kegiatan ekonomi tadi, nah, supaya berimbang. Memang kemudian di DIY ini banyak wirausaha perempuan gitu ya. Di Sibakul itu lebih dari 50%, hampir 60%. Anggota Sibakul itu adalah perempuan. Ya, sebelum diperingatkan sudah. Selain itu Bapak Ibu, Pemda DIY ini sudah menyiapkan kalau memang kemudian terjadi kekerasan, maka di DIY sudah ada UPT, PPA, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Di tingkat DIY ada yang merupakan rujukan ya, di tingkat kabupaten kota juga ada. Nah, kemudian sebelum terjadi kekerasan, supaya tidak terjadi kekerasan, kami menyediakan juga kalau ada masalah-masalah terkait dengan kesehatan mental dan sebagainya, ada yang namanya pusat pembelajaran keluarga, baik yang online maupun yang offline gitu. Yang online tadi 24 jam. Nah, itu kenapa kami melakukan itu, karena selain dukungan-dukungan untuk pemberdayaan perempuan tadi, kami juga harus menyiapkan dukungan kalau terjadi masalah gitu. Begitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.